Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ide bisnis yaitu fotokopi delivery. Sebelum ke materi, perkenalkan dengan kami terlebih dahulu dengan saya Muhammad Ivan Stefani dengan tim belakang 003 dan rekan saya Jeffrey Maulana dari belakang 001. Saya Nurul Zatul Mufidah dengan di belakang 002. Saya Dinasti dengan di belakang 005. Saya Disa Imatul dengan di belakang 006. Saya Dr. Fenda dengan di belakang 007. baik, yaitu latar belakang usaha. Fotokopi online Jember adalah layanan modern yang memudahkan mahasiswa untuk mencetak tugas, laporan, atau dokumen tanpa harus keluar kos. Cukup kirim file melalui WhatsApp atau Google Drive. Kami akan mencetak dengan kualitas terbaik, lalu mengantarkan hasil print langsung ke kos atau lokasi kampus Anda. Layanan ini hadir untuk menjawab kebutuhan mahasiswa yang sibuk kuliah, malas antri di tempat fotokopi, atau sedang sempat keluar. Kami menyediakan layanan cepat, rapi, dan hemat dengan pilihan kertas A4, warna atau hitam putih, serta penjilitan ringan. Yang selanjutnya deskripsi layanan kami. Kami membuat layanan fotokopi delivery di area kampus karena saat ini belum ada layanan serupa yang beroperasi 24 jam dan menyediakan antar jemput hasil fotokopi atau print. Mahasiswa sering membutuhkan fotokopi mendadak, terutama saat lembur tugas, persiapan presentasi, namun tempat fotokopi biasanya tutup pada malam hari. Sosial benefit jika usaha berjalan di lokasi Jalan Bengawan Solo, Tegal Botol Lot, kawasan kos mahasiswa dan dekat UNED. Yaitu 1. Membuka lapangan kerja lokal. Usaha ini menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar seperti operator cetak, admin online, kulit pengantaran. Manfaat sosial: mengurangi pengangguran di sekitar Jalan Bengawan Solo dan memberi penghasilan tetap bagi warga lokal, terutama pemuda dan mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan akses pendidikan mahasiswa. Mahasiswa sering membutuhkan print tugas mendadak dengan layanan 24 jam plus antar. Mahasiswa tidak tertunda deadline, tidak perlu keluar malam. Dampak sosialnya yaitu mendukung kelancaran proses akademik di lingkungan kampus UNED. Dan ketiga, efisiensi waktu dan mobilitas warga, yaitu warga sekitar, kos, kontrakan, UMKM kecil tidak perlu antri lama di fotokopi, keluar rumah saat hujan atau malam. Manfaat sosial: mengurangi mobilitas berlebih, kemacetan kecil di jam, dan meningkatkan kenyamanan lingkungan. Yang keempat, digitalisasi UMKM di lingkungan sekitar. Model usaha berbasis WhatsApp, pembayaran fees, order online. Dampak sosial jangka panjang: menjadi contoh UMKM modern dan mendorong warga sekitar untuk melek teknologi digital. Yang kelima, keamanan lingkungan malam hari. Usaha yang beroperasi hingga malam, menambah aktivitas positif, lingkungan tidak sepi total. Manfaat sosial: meningkatkan rasa aman di sekitar bank. Beberapa fotokopi dan print di sekitar kampus yang tidak memiliki layanan 24 jam dan delivery. Kami mengambil bukti foto pada pukul dini 1 hari. Bentuknya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu histori sukses UMKM. Yang pertama, fotokopi SEP, fotokopi SD, Eko Digital Fotokopi, Al-Fatih Fotokopi dan Print, A3 Fotokopi, cabang Jalan Jawa. Dan selanjutnya itu permintaan pasar masa lalu, sekarang, dan kemungkinan di masa yang akan datang. Masa lalu konvensional, kebutuhan fotokopi dan print dilakukan secara langsung di tempat usaha. Konsumen harus datang ke tempat fotokopi, memakan waktu, terutama jika antrian panjang atau lokasi jauh. Permintaan cenderung bersifat lokal dan terbatas pada jam operasional toko. Masa sekarang digital dan cepat. Tren menunjukkan pelanggan, yaitu pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, UMKM, menyukai layanan berbasis digital. Yang ada 3 poin, yaitu yang pertama, mengutamakan kepraktisan dan efisiensi waktu dengan aktivitas dilakukan dari rumah atau tempat kerja. Yang kedua itu kemudahan mengirim file via WhatsApp, Google Drive, dan email menjadi nilai tambah utama. Yang ketiga itu permintaan terhadap jasa print online antar tempat meningkat, terutama di wilayah sekitar kampus. Untuk masa depan, potensi pertumbuhan tinggi, yaitu permintaan diprediksi terus meningkat seiring gaya hidup serba online dan remote work
peningkatan jumlah pelajar atau mahasiswa yang belajar dari rumah, kebutuhan administrasi digital yang tetap memerlukan dokumen fisik, tanda tangan, arsip. Dengan tren digitalisasi dan meningkatkan kebiasaan masyarakat untuk memesan layanan secara online, usaha print delivery hasil itu memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Selanjutnya itu market space atau ruang pasar dan market share pangsa pasar. Market space mencakup masyarakat yang membutuhkan layanan cetak harus datang ke tempat. Yang pertama, segmen utama, mahasiswa dan pelajar yang sering mencetak tugas, laporan, dan skripsi. Yang kedua, segmen lainnya yaitu pegawai kantor atau freelance, UMKM atau toko online dan instansi pendidikan atau perkantoran. Dan pemesanan berbasis digital membuka ruang pasar baru yang lebih luas. Market share atau pangsa pasar yang dapat dilayani tergantung pada kemampuan operasional usaha, jangkauan, kapasitas printer, dan kecepatan layanan. Yang pertama yaitu fokus di area kampus atau perumahan padat mahasiswa. Potensi pasar dapat mencapai 30-40% dari total permintaan cetak lokal. Yang kedua, contoh potensi jika ada kurang lebih 1.000 mahasiswa aktif dan 500 karyawan kantor, total potensi konsumen tetap mencapai 1.500 orang. Yang berikutnya yaitu target pangsa pasar 10-20% dari potensi konsumen, yaitu 150-300 pelanggan aktif per bulan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di masa mendatang. Faktor pendorong peningkatan permintaan yang pertama, perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, kemudahan akses internet. Yang ketiga, perubahan gaya hidup masyarakat yang menginginkan kepraktisan dan efisiensi. Yang keempat, kualitas layanan dan hasil cetak yang tinggi. Yang kelima, kondisi ekonomi dan mobilitas masyarakat yang meningkat. Faktor yang menuntut inovasi yaitu persaingan harga dan promosi yang menuntut diferensiasi layanan. Selanjutnya yaitu strategi untuk mencapai target penjualan. Yang pertama, strategi promosi digital, memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan website untuk memperkenalkan layanan dan sistem pemesanan online. Yang kedua, kerjasama dengan kampus atau sekolah, menyediakan paket khusus mahasiswa atau layanan prioritas untuk dosen dan staf. Yang ketiga, peningkatan pelayanan, mempercepat waktu antar, menjaga kualitas cetakan, dan memberikan notifikasi real time pada pelanggan. Yang keempat, program loyalitas, berikan poin atau diskon untuk pelanggan tetap. Yang terakhir, diversifikasi layanan, sediakan juga layanan jilid, laminatik, atau desain dokumen ringan agar meningkatkan nilai transaksi per pelanggan. Penetapan harga jual. Jika harga print hitam putih di tempat lain Rp250 per lembar dan berwarna Rp1.000 per lembar, maka print delivery dapat menetapkan harga sedikit lebih tinggi. Misalnya print hitam putih Rp270 per lembar dan berwarna 1.000 karena sudah termasuk biaya antar dan kenyamanan tanpa keluar rumah. Namun agar tetap kompetitif dapat diterapkan sistem gratis ongkir untuk pemesanan di atas jumlah tertentu, diskon paket print besar bisa 100 lembar ke atas, harga khusus pelanggan mingguan atau bulanan. Dengan strategi harga yang fleksibel dan kompetitif, layanan ini tetap menarik sekaligus memberikan margin untuk keuntungan yang sehat. Aspek teknik dan teknologi. Lokasi dan tata letak usaha, alamat Jalan Bengawan Solo, Gang 2 nomor 45, Tegal Botolo, Sumber Sari, Jember. Tata letak ruang usaha dibagi menjadi ruang depan, yaitu penerimaan order offline, ruang tengah arah pusat produksi, printer dan komputer, dan ruang belakang untuk stok bahan. Peralatan dan teknologi. Peralatan utama yaitu printer laser jet hitam putih, printer inkjet warna Canon atau Epson L series, komputer atau laptop 3 unit, dan peralatan finishing. Teknologi digital, jaringan internet atau wifi, smartphone admin, aplikasi desain Canva, Photoshop, dan aplikasi transaksi digital Kris, Dana, OVO, GoPay. Proses produksi digital dan sistematis. Penerimaan pesanan pelanggan, mengirim file via WhatsApp, email, atau Google Drive. Konfirmasi dan pembayaran, admin mengonfirmasi total biaya dan pelanggan membayar via transfer atau kris. Proses pencetakan, file diperiksa dan dicetak diawasi oleh operator. Finishing,
dan pengemasan dokumen dijilid dan dilaminating lalu dibungkus plastik agar aman. Pengantaran kurir internal atau ojek online mengantar pesanan, waktu penyelesaian kurang lebih 30-60 menit untuk pesanan reguler. Inovasi teknologi dan pengembangan produk. Inovasi teknologi, sistem pemesanan online otomatis, Google Form atau website, pelacakan pemesanan, order tracking, pembayaran digital terintegrasi kris, multi-platform, dan database pelanggan. Pengembangan produk, layanan desain cepat, layanan ekspres 1 jam, paket langganan bulanan, dan print ramah lingkungan atau eco-friendly business. Aspek organisasi dan manajemen. Struktur organisasi fungsional sederhana dipimpin oleh pemilik usaha atau manajer utama. Dibagi menjadi 4 bagian utama: administrasi dan keuangan, produksi dan operator cetak, kurir atau pengantaran, dan pemasaran dan layanan pelanggan. Kebutuhan SDM awal. Total karyawan awal 4-5 orang. Posisi kunci: pemilik atau manajer 1, operator cetak 1-2 orang, kurir atau pengantaran 1, admin keuangan 1, dan pemasaran digital 1. Proyeksi manajemen 5 tahun ke depan. Visi 5 tahun, menjadi penyedia layanan print online terbesar di Kabupaten Jember yang mengutamakan kualitas, kecepatan, dan kepuasan pelanggan. Misi 5 tahun. Yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi dan jangkauan layanan antar. Yang kedua, mengembangkan sistem digital terpadu, yaitu aplikasi atau website. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan SDM melalui pelatihan rutin. Yang keempat, menciptakan usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan selanjutnya itu aspek ekonomi dan keuangan. Untuk estimasi kebutuhan modal awal, kita modal awalnya itu 18.700.000. Untuk sewa bangunan UMKM per tahun yaitu 18 juta sampai 30 juta. Untuk komponen utama yaitu print laser seharga 3.500.000, untuk printer injeksi warna yaitu 3 juta, laptop atau komputer yaitu seharga 5 juta, untuk mesin finishing yaitu untuk mesin finishing yaitu 1.500.000 dan modal kerja awal yaitu 2 juta. Untuk biaya operasional per bulan, total biaya operasional per bulan yaitu 5.300.000. Untuk pengeluaran terbesar, pembelian kertas dan tinta yaitu 1.500.000. Untuk gaji operator per orang yaitu 1.200.000 dan gaji kurir yaitu 1.100.000. Proyeksi pendapatan dari laba, untuk target pendapatan bulanan awal yaitu 6 juta. Proyeksi laba bersih stabil bulan ke-6 yaitu 2 juta per bulan. Total laba bersih di akumulatif 5 tahun yaitu 160.800.000. Analisis dan kelayakan usaha. Yang pertama yaitu analisis finansial. Modal awal yaitu 18.700.000. Laba bersih tahunan rata-rata yaitu 32 juta. Untuk BIP tercapai dalam waktu 1 tahun. Yang keempat yaitu ROI, laba bersih tahunan atau modal awal dikali 100%. Analisis non finansial. Yang pertama yaitu permintaan pasar meningkat seiring tren digital dan gaya hidup praktis. 2, lokasi saat ini dekat kampus dan area padat mahasiswa. Yang ketiga, persaingan masih terbatas untuk model layanan print antar tempat. Yang keempat yaitu dapat dikembangkan menjadi sistem berbasis aplikasi di masa depan. Berdasarkan seluruh aspek pasar teknik, manajemen, dan keuangan yang menunjukkan indikator positif, maka usaha fotokopi delivery dinyatakan layak untuk dijalankan. Nah, yang selanjutnya itu arus kas atau cash flow. Model awal tahun pertama yaitu tahun ke-0, untuk tahun ke-0 yaitu 18.700.000. Tingkat diskontonya yang digunakan yaitu 12% per tahun.
Yang kedua yaitu perhitungan net present value atau NPV. Total PV yaitu 45.599 rupiah. Total PV sama dengan 45.599 rupiah. Total PV. Total NPV yaitu 45.599 rupiah dikurangi 18.700.000 sama dengan 27.200.599 rupiah. Hasil perhitungan NPV lebih dari 0 sehingga usaha foto delivery layak secara finansial. Selanjutnya metode interpolarasi IRR. Yang pertama, NPV pada R 20%, total PV 36.511.824 rupiah, NPV 20% sama dengan 36.511.824 rupiah dikurangi 18.700.000 rupiah sama dengan 17.811.824 rupiah. Yang kedua, NPV pada R 30% yaitu 9.577.407 rupiah, NPV pada R 45% yaitu minus 50.000. Yang berikutnya yaitu rumus interpolarasi IRR. IRR sama dengan R1 plus NPV 1 dikurangi NPV 2 dikali R2 dikurangi R1. Hasilnya yaitu NPV sama dengan 27.200.599 rupiah dinyatakan positif, dan IRR 44,9% lebih dari tingkat diskonto 12%. Secara finansial usaha fotokopi delivery dinyatakan layak dan menguntungkan dengan tingkat pengembalian yang tinggi namun masih realistis untuk UMKM jasa. Berdasarkan hasil analisis yang komprehensif terhadap aspek pasar, operasional, manajemen, dan keuangan, dapat disimpulkan bahwa usaha fotokopi delivery dinyatakan layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Prospek pasarnya sangat baik karena didukung oleh tren digitalisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat modern yang mengutamakan kepraktisan dalam memesan jasa cetak secara online dan diantar langsung ke lokasi. Lokasi usaha di kawasan strategis dekat dengan area pendidikan dan pemukiman mahasiswa juga memberikan peluang pasar yang besar. Dari sisi finansial, usaha ini hanya memerlukan modal awal yang relatif terjangkau dengan proyeksi pendapatan yang mampu mencapai titik impas dalam jangka waktu yang wajar sekitar 1 tahun dan menghasilkan laba yang terus meningkat setiap tahunnya secara keseluruhan. Dengan sistem bisnis yang fleksibel dan potensial pertumbuhan tinggi, usaha ini memiliki keberlanjutan dalam jangka panjang. Agar usaha fotokopi delivery berkembang optimal dan mampu bersaing, disarankan untuk meningkatkan strategi pemasaran digital melalui media sosial dan layanan pesan instan. Selain itu, fokus utama harus tetap pada peningkatan kualitas layanan baik dari segi hasil cetakan, kecepatan maupun ketepatan waktu pengantaran. Usaha perlu mengembangkan sistem pemesanan yang lebih terstruktur, misalnya formulir online atau website untuk efisiensi dan profesionalisme, serta melakukan diversifikasi layanan dengan menambahkan paket langganan atau desain sederhana. Terakhir, pengelolaan keuangan yang tertib dan perencanaan pengembangan usaha secara bertahap juga penting untuk keberlanjutan jangka panjang. Ini logbook dari pengerjaan diskusi kita. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.